المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ma'na At-Taghut karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemarin kita sudah membaca pembahasan tentang hakikat agama Nabi Ibrahim, yang mana itulah perkara yang paling pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada anak cucu Adam. Itu apa? Al-kufru bil taghut wal iman billah. Dan pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para pengikutnya, orang-orang beriman bersamanya, itu ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ya, coba lihat, Allah bilang uswatun hasanah, tapi ternyata yang disebutkan apa? Ucapan perlepasan diri, ya, bentuk perlepasan diri, meninggalkan dan membenci orang-orang kafir dan apa yang mereka sembah selain Allah. Pahamin, coba lihat. Jadi ukuran kebaikan kita ukur dengan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita beragama di atas perasaan atau anggapan-anggapan baik. Tidak bagus Ustaz kalau kita sampaikan begini-begini. Coba lihat, dalam ayat disebutkan apa? Ucapan Nabi Ibrahim. Bahkan ucapan umatnya, pengikutnya, orang-orang beriman bersamanya. Apa mereka bilang? Inna bara'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Bisa dipahami? Coba lihat. Ini suri tauladan yang baik, yang hasanah, yang indah, yang ada pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Sudahkah kita contoh? Sudahkah kita mengikuti? Sudahkah kita meneladani suri tauladan yang baik ini? Bisa dipahami? Baik. Ya, seperti ini agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di lanjutan pembahasannya, wat taghutu amun. Kata taghut ini lafaz yang umum. Ya, lafaz yang umum. Apa itu taghut? Kata Syekh, perhatikan, beliau mendefinisikan taghut itu apa? Fakullu ma ubida min dunillah. Maka seluruh yang disembah selain Allah. Ya, seluruh yang disembah selain Allah. Sudah cukup? Beliau tambahkan, wa radiya bil ibadati, dan dia ridha dengan ibadah tersebut, ibadah yang diserahkan kepada dirinya selain Allah. Min ma'budin, berupa yang diibadahi, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta'in, atau yang ditaati, fi ghairi ta'atillahi wa rasulih, dalam selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini berhubungan dengan ketaatan, ya. Apa kata Syekh? Fahuwa taghutun, maka inilah taghut. Inilah taghut. Di sini nampak jelas bahwasanya orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para malaikat,
para wali, yang wali betulan ya, yang asli wali, ya bukan wali-walian, ya. Ini tidak boleh kita katakan mereka adalah tagut. Loh Ustaz, kok bisa Ustaz? Kan mereka disembah selain Allah. Di sini Syekh kasih kita ilmu. Wa radhiya bil ibadah. Dia bisa dikatakan tagut kalau dia ridha terhadap ibadah yang diserahkan kepada dirinya. Sekarang ada orang soleh yang ridha disembah selain Allah? Ada orang soleh yang seperti itu? Kalau soleh-solehan ya mungkin kelihatannya soleh tapi penjahat, ya, paham ini? Dia tipu manusia, bisa begini, bisa begitu, kemudian dia suruh orang berdoa kepada dirinya, minta kepada dirinya. Ya, paham ini? Itu penjahat, penipu. Dia manusia biasa sama dengan kita, cuman ada trik-triknya sehingga, ya, paham ini? Bisa gandakan uang, bisa apa ya, ujung ternyata patipu. Iya, bisa paham ini? Bisa begini, bisa begitu, ternyata sulap atau bagian dari sihir. Paham ini? Ada wali yang asli wali yang ridha disembah selain Allah, ada nabi yang seperti itu, rasul apalagi malaikat, tidak ada satupun. Ya, maka ini tidak masuk apa? Tidak boleh kita katakan mereka tagut. Tapi bersamaan dengan itu, tetap mereka tidak boleh diserahkan kepadanya ibadah. Paham ini? Baik. Min ma'budin au matbu'in au muta'in fi ghairi ta'atillah. Baik. Ini baik dari yang disembah atau yang diikuti atau ditaati pada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini definisi secara umum. Karena hakikatnya secara bahasa sebenarnya tagut itu dari kata togo. Togo artinya apa? Melewati batas. Paham ini? Seorang hamba ada batasannya. Ya, siapa dirinya? Batasnya sampai di sini. Kapan dia lewati? Itulah bentuk togo. Pelakunya dikatakan at-taghi, tagut. Ini asal definisinya. Dan inilah agama. Bahkan dasar agama. Kita memahami kadar diri kita sampai mana. Ya, seperti saya katakan tadi, contoh yang tadi, bahwasanya kadang ada orang mengaku dirinya bisa begini, bisa begitu. Padahal dia menipu. Iya, bisa sembuhkan orang, bisa apa ya. Kalau kau bisa sembuhkan orang, tidak ada rumah sakit. Ya, tidak laku dokter, pasti orang datang sama ke kamu. Buktinya, tipuan. Orang sudah bayar mahal-mahal, ya diambil uangnya, suruh datang lagi ya nanti. Pintar dia. Nah, ternyata ujung-ujungnya penipu. Naudzubillah. Yang celakanya persyaratan yang diberikan adalah bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah. Oh, mengerikan. Oh ya, mungkin sembuh. Oh ya, tangkap ayam hitam. Ya, ayam yang warna hitam, ada putih-putihnya sedikit dan seterusnya, banyak syarat-syaratnya. Ya, paham ini? Potong di pohon sana. Baru kita minta di sana. Itu sudah menyuruh manusia untuk melakukan peribadatan kepada selain Allah. Ia tidak harus kepada dirinya, bahkan kepada yang lainnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, at-taghitu katsiratun. Tagut-tagut itu banyak. Wa ru'usuhum khamsatun, dan ru'usnya apa ini? Kepalanya apa itu? Pimpinannya. Ya, ada lima. Maksudnya yang paling besarnya. Al-awwalu, yang pertama adalah asy-syaitan. Coba lihat ya, coba lihat. Yang paling pertama disebutkan syaitan. Ad-da'i, yang menyeru ila ibadati ghairillah, yang mengajak manusia, menyuruh manusia
memerintahkan manusia kepada ibadah kepada selain Allah. Paham ini? Coba lihat lafaz yang beliau sebutkan apa? Lafaz apa? Syaitan. Coba lihat. Ini syaitan ada berapa jenis? Antum kalau baca surah An-Nas, kita minta perlindungan kepada siapa? Min syarril waswasil khannas. Sifatnya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memberikan waswas ini kepada dalam dada-dada manusia ada berapa? Allah sendiri yang bilang minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan manusia. Paham ini? Ya, dia menyuruh, mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Ini yang paling pertama yang boleh sebutkan. Yang paling besar dari tagut, orang yang melampaui batasannya adalah orang yang menyuruh, mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah. Dalilnya apa? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, alam a'hada ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 60. Surah Yasin ayat 60. Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian wahai anak cucu Adam. Apa itu perintahnya? Ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Wahai bani Adam, jangan kalian menyembah syaitan. Sungguhnya dia adalah musuh yang nyata untuk kalian. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dia menyebutkan dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman, alam a'hada ilaikum ay amurkum wa usikum ala al-sinati rusuli. Ya, bukankah aku telah memerintahkan dan berwasiat kepada kalian melalui lisan-lisan rasul-rasulku. Wa aqulu lakum, dan aku berkata kepada kalian, ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Wahai bani Adam, jangan kalian menyembah syaitan. Apa artinya? Ay la tuti'uhu. Itu jangan kalian mentaati syaitan. Ini wahada taubih. Wahada taubih yadkhulu fihi at-taghbihu an jami'i anwa'il kufri wal ma'asi. Ini taubih, bentuk taubih, perendahan, penghinaan. Dan ini mencakup seluruh jenis kekufuran dan maksiat. Ya, mencakup seluruh jenis kekufuran dan maksiat. Li'annaha kullaha ta'atun lisyaitani wa ibadatun lahu. Karena semua kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiat, perhatikan ini bentuk apa? Ketaatan kepada syaitan wa ibadatun lahu, dan peribadatan kepada syaitan. Baik. Di sini beliau memberikan ilmu kepada kita bahwasanya syaitan di sini beliau sifatkan dengan apa? Ad-da'i ila ibadatillah. Ini bahasa ya. Bahasa. Syaitan yang mengajak, menyuruh kepada peribadatan kepada selain Allah. Antum ingat pelajaran Al-Qawaidul Arba'? Itu pohon siapa ya? Uzza. Pohon-pohon. Yang di situ ada jin perempuan yang menyesatkan manusia. Ingat tak pembahasannya? Memang itu jin berbicara. Ya. Orang kira pohonnya yang hebat. Ternyata jin yang sengaja menyesatkan manusia. Ya, agar manusia datang beribadah, menyembah pohon tersebut. Paham ini? Dan ini kadang terjadi. Entah itu melalui mimpi, intinya jangan ditaati. Allah sudah perintahkan kita, jangan ditaati, jangan diikuti. Jangan kalian menyembah syaitan. Paham ini? Bisa dipahami? Baik.
Walaupun dia mengajak. Apalagi dia adalah seorang manusia. Kita lihat. Ya, dia mungkin pakai baju koko, dia mungkin pakai jubah, dia mungkin pakai songkok, pakai sorban dan seterusnya. Kalau dia mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah, mengajari manusia seperti itu, bahkan berwasiat seperti itu. Ya. Wih, ini cuaca luar biasa ini. Ya. Kita mau pulang ke Selayar, ombak besar. Jangan mau ketakut. Kau sebut nama aku 3 kali. Panggil saya. Jadi kalau ombak besar kau mau tenggelam. Ya, sudah. Jangan 3 kali, sudah 100 kali sebut namanya. Ya tanda talamnya orang. Celakanya sudah talang meninggal di atas kesyirikan, bagaimana itu? Siapa tanggung jawab saya? Tanggung jawab semua. Ya, dia tanggung dosanya sendiri dan yang ajari gurunya itu yang dia tanggung dosa jari. Coba lihat mengerikannya. Jadi hati-hati ya. Sudah terjatuh dalam kesyirikan, ya dia tawakalnya kepada selain Allah, ya kan? Itu sudah main di hati kan? Sudah tawakalnya, ngeri itu. Karena kenapa? Yang dia ingat bukan Allah. Sudah? Selain Allah yang dia ingat. Coba lihat orang musyrikin dahulu. Coba lihat. Saking yakinnya mereka tentang tauhid rububiyah, tentang rububiyah Allah, esanya Allah dalam rububiyah, itu mereka tidak usah diajari. Ya, tidak usah dipesan. Kamu kalau di laut ada apa-apa, ya ada ombak besar, ada angin puting beliung apa, kamu ya tidak usah diajari mereka. Mereka paham sendiri bahwasanya apa? Itu semua yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan bikin ritual. Ya, ada yang buka celananya, buka bajunya, buka macam-macam. Bukan itu. Ya. Orang dulu Masya Allah, perhatikan. Dari sisi itu mereka unggul dari orang-orang musyrikin belakangan. Jadi kalau orang sekarang tidak. Ya, semakin parah kondisi, semakin buruk cuaca, semakin kuat juga kesyirikan. Karena itu kalau kalian lihat tiang kapal itu, kalau kami di Selayar ya, itu tiang kapal ini ujungnya, lihat bulu-bulu hitam itu. Tiang kapal ada bulu-bulunya. Nah, itu bukan tiba-tiba muncul itu sengaja ditaruh. Dan macam-macamnya seperti itu ya. Ini bentuk kesyirikan seluruhnya. Orang yang ajari ini masuk di poin yang pertama. Ajari pakai jimat, ya, pakai paham ini, kolau-kolau, ya, baca-baca. Bentuk peribadatan kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah. Ya, mau rezekinya lancar, tempel ini. Tempel ini di tokomu. Ya, itu banyak kopian-kopian ya. Banyak ya. Tulisan-tulisan tidak tahu apa bacanya, tidak tahu apa artinya. Ya, ini semua bentuk menyuruh kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini umum ya. Ad-da'i ila ibadati ghairillah, dari sisi ad-da'inya ini umum. Syaitan jin, syaitan manusia. Ya, bagaimanapun bentuk dakwahnya, ajakannya, seruannya, ya propagandanya, masuk semua. Ila ibadati ghairillah, ibadah kepada selain Allah, ibadah itu banyak. Menyembelih ibadah, nazar ibadah, ya. Paham ini? Doa ibadah, tawakal ibadah, roja, khauf, itu semua ibadah. Satu saja sudah masuk di sini. Ya. Satu saja diajari misalnya, kau menyembelih, kau datang saja ke pohon itu, batu itu. Kau bawa ayam, sembelih 1 ekor. Insya Allah begini. Macam manunya ya. Apa istilahnya, promosinya. Ya. Temannya mengeluh, saya sakit ini, sudah datang ke dokter, 10 dokter ku datangi. Mereka pusing, penyakit apa? Gampang. Datang ke sana, sebut daerah ya. Sebut sungai, sana sungai ada pohon beringin besar. Iya, kasih ciri-cirinya. Bawa apa Firman? Sana. Bawa songkolo, bawa ayam, bawa macam-macam. Ini semua bentuk. Ini sama semua. Ya. Jadi bukan hanya satu bentuk ya, ini mencakup seluruhnya dari ibadah apapun. Dia seru manusia
orang diajari untuk serahkan hal tersebut kepada selain Allah. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Dosa kesyirikan. Paham ini? Bisa dipahami? Tayyib. Ya, kita tidak boleh taat. Ya, tidak boleh mengikuti dai-dai seperti ini. Dan ini banyak. Ya. Ini banyak yang mengajari orang seperti ini banyak. Ya. Roding, ya. Tayyib. Setiap di antara kita masing-masing beda-beda. Daerahnya beda-beda. Ada saja orang yang begini. Yang mengajak manusia, mengajari manusia untuk menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Sulawesi lain, di Jawa lain, Sumatera lain, Kalimantan lain, Ambon lain, ya, Papua lain lagi. Macam-macam. Bisa dipahami? Tapi ini masuk kepada sifat ad-da'i ila ibadati ghairillah. Ya, dai yang menyuruh, mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dulu ya, yang pertama satu saja dulu kita ini. Jadi beliau kasih definisi umum. Ya. Jadi tagut itu umum, definisinya itu seluruh yang disembah selain Allah. Ini kita biasa terjemahkan ketika baca ayat seperti yang pertama dibaca, itu apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Itu beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Maksudnya apa? Seluruh yang disembah selain Allah. Tapi apakah kita katakan Nabi Rasul, termasuk Nabi Isa ya? Termasuk Nabi Isa alaihissalam, ya, para wali orang-orang soleh yang disembah kita katakan tagut, kita bilang apa? Tidak. Kenapa? Mereka tidak ridha. Ya. Tapi ketika kita menjelaskan ayat-ayat seperti ayat yang tadi di surah An-Nahl itu kita sebutkan semua yang disembah selain Allah. Terjemahkan begitu saja. Ya. Dan jauhilah seluruh yang disembah selain Allah. Maksudnya jangan serahkan ibadahmu kepada selain Allah. Siapapun dia. Ini kan umum. Tapi penggunaan istilah tagut kepada para nabi, orang soleh, ya, para wali, ya asli ya, yang asli ya, bukan nabi palsu ya, bukan wali palsu, bukan orang soleh palsu, ini semua asli, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Mereka tidak ridha. Tidak akan pernah ridha ketika mereka diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Isa alaihissalam yang dijadikan Tuhan, disembah selain Allah. Paham ini? Diangkat setinggi-tingginya pada derajat Rabb oleh orang-orang kafir, itu juga tidak ridha. Di akhir surah Al-Maidah dijelaskan bahkan, ya, dialog antara Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Apakah kamu anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahini min dunillah? Apakah kamu pernah berkata, wahai Isa? Ini Allah bertanya kepada Nabi Isa, bukan berarti tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Tapi ini untuk menampakkan hujah di seluruh makhluk. Apakah engkau berkata kepada kaummu, jadikan ibu saya dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Pernah kau ngomong begitu? Pernah kau ceramah begitu? Dakwahkan begitu? Apa Nabi Isa bilang? Qala subhanak. Jawabannya simpel. Maha suci engkau ya Allah. Disebutkan di ayat selanjutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Tidak ada yang saya sampaikan, saya dakwahkan, saya ceramahkan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintah aku dengannya. Apa itu? Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Itu beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ya, jadi ini tambahan ilmu untuk kita. Jadi ketika kita terjemahkan tagut itu kita terjemahkan umum saja. Ya, seluruh yang disembah selain Allah. Paham ini? Seluruh yang disembah selain Allah. Segala bentuk kesyirikan dalam bentuk ibadah apapun. Paham ini? Tapi untuk penetapan istilah tersebut, penggunaan istilah tagut kepada para nabi dan rasul yang mana mereka tidak akan pernah ridha terhadap kesyirikan, itu tidak boleh. Termasuk para malaikat. Bisa dipahami? Baik. Ini cukup dulu. Sekian. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.